saudara-saudara semua ya. Kedengeran nggak, Pak? Kedengeran, Bu. Halo, Shalom. Ya, shalom, Bu. Pada pagi ini saya ucapkan selamat Natal buat saudara-saudara semua. Boleh berkumpul di ibadah pada pagi ini. Kami akan saksikan betapa cinta Tuhan luar biasa bagi keluarga kami ya. Kalau dalam 1 tahun ini kami melalui dengan 1 tahunnya Jessica kemarin tanggal 22 ya. Saya ingat saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kami boleh lalui semuanya dalam 1 tahun ini tanpa Jessica. Setiap Natal saya merasakan ya kepergian Jessica itu kesepian bagi keluarga kami ya. Walaupun dalam keadaan Jessica belum bisa berjalan, tapi dia penghiburan bagi keluarga kami. Tapi di balik semua itu kita untuk belajar mengucap syukur betapa Tuhan baik ya. Kalau kita melihat ke belakang pada Jessica koma dibawa ke Singapura, di situ kami mengucap syukur. Selama 12 tahun kami boleh Jessica bangun kembali, Jessica boleh berbicara kembali, dan kami juga untuk belajar berkomunikasi dengan Jessica luar biasa ya saudara-saudara. Jessica yang lalu-lalu semasa dia belum koma, dia juga boleh ingat kejadian-kejadiannya, betapa dahsyat kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya. Di Singapura boleh kami melayani pelayanan dari 3 orang, 4 orang, sampai saat ini kami boleh melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan cukupkan setiap pelayanan kami di Singapura. Awalnya saya sama Pak Stef itu pelayanan di Lucky Plaza. Yang datang cuma 2 orang, 3 orang. Tapi luar biasa, saudara-saudara. Kalau kita boleh setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan kasih perkara yang besar yang lebih indah bagi kita semua. Karena dari itu di hari Natal ini tuh, kami mengucap syukur, mungkin ucapan syukur itu bukan karena kita mempunyai segala sesuatu, dan kami boleh bahagia, tapi kami mengucap syukur dalam keadaan sekalipun kami mengingat Jessica banyak air mata buat kami. Kami percaya, saudara-saudara, kami boleh lalui setahun dengan kekuatan yang Tuhan berikan luar biasa ya. Terima kasih buat Pak Stef, Iva, Ferdi. Kami boleh setia dengan pelayanan yang berapa banyak pun kami tetap setia. Terima kasih juga buat teman-teman yang di SLS yang boleh setia datang ibadah kami ya. Kami tahu biarlah di hari Natal ini sukacita besar bagi kita semua. Dan kami juga mengucap syukur kepada Tuhan, betapa Tuhan baik ya. Dalam setiap keadaan kami untuk belajar mengucap syukur. Kami boleh lalui semua hari-hari kami dengan kasih setia Tuhan ya. Terima kasih buat semuanya yang ada di sini, Akio, Yuni, maupun yang lain ya. Kami tahu rancangan Tuhan indah. Biarlah di hari Natal ini, pergumulan saya dan saudara, doa-doa yang kita panjatkan pada Tuhan, Tuhan akan dengar dan Tuhan akan kabulkan. Pada dahsyat kasih Tuhan, sukacita besar melimpah bagi saudara dan saya, keluarga kami. Biarlah terus kami melayani Tuhan, masih kami kuat, masih kami ada. Di saat kami lemah, kami seringkali Tuhan, kami gak kuat gitu kan. Tapi saya ingat tahun 2008 pada Jessica di rumah sakit Keke, itulah janji saya pada Tuhan. Satu hamba Tuhan berkata, apa yang harus kami lakukan? Kamu melihat anak kamu seperti ini. Dengan spontan saya hanya berkata, apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. 12 tahun kami boleh peluk Jessica setiap malam. Itu juga mujizat buat kami. 12 tahun Jessica menjadi saksi buat pelayanan kami di SOS. Saat itu yang di rumah saya kadang-kadang salah satunya Vivi mau berhenti kemo.
udah nggak kuat. Tapi pada saat Jessica menyanyikan pujian di kamar pada pagi hari, dia berkata, Ci, saya harus kuat. Jessica aja yang seberat saya melakukan semuanya itu kuat. Saya harus kuat. Saya merasa bangga pada Tuhan ya. Walaupun saat ini kami tidak bersama anak kami. Tapi Jessica sudah menjadi kekuatan buat banyak orang di SOS. Jessica sudah menjadi banyak kekuatan di pelayanan kami di SOS. Itulah menjadi kekuatan kami. Kami sudah berjanji sama Tuhan. Apapun yang terjadi buat Jessica, saya tidak akan pernah tinggalkan Tuhan. Saat ini Jessica sudah tidak bersama kami. Saya pegang janji Tuhan, saya akan terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kekuatan Tuhan melimpah bagi keluarga kami. Terima kasih buat semuanya. Selamat Natal. Mungkin ada tambahan dari Hendra. Pak Hendra suaranya belum kedengaran, Pak. Sorry. Oh, suaranya Pak Hendra nggak kedengaran. Cuma mau mengucap terima kasih buat kebaikan saudara semua, khususnya teman-teman yang bersama-sama melayani selama kami ada di Singapura, sejak Jessica masuk Singapura sampai Tuhan ajak dia pulang. Dan terima kasih juga buat kebaikan saudara semua, buat doa semua, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Itu bukan karena kemurahan, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan tadinya saya mau share untuk beberapa PowerPoint sejak Jessica dalam keadaan koma sampai dia boleh melayani Tuhan, boleh memuji Tuhan di ibadah-ibadah di Singapura, tapi karena kondisi internetnya tidak memungkinkan, saudara. Jadi kita cuma mau mengucap syukur bahwa sungguh Tuhan itu ajaib, ya. Kami tidak punya pekerjaan yang kami tinggalkan di Indonesia, tapi Tuhan cukupkan semua, mulai dari sejak operasi sampai bahkan sampai kami pulang ke Indonesia untuk pemakaman Jessica. Itu yang Tuhan, cara kerja Tuhan yang luar biasa. Kami percaya. Kita kadang-kadang di SOS kita kesaksian tentang soal mereka yang sembuh, ya. Tapi kita percaya bahwa kesembuhan itu adalah sebagai alat Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Tapi kita juga percaya satu saat kelak kita akan pulang ke rumah Tuhan dan kita semua akan melihat muka dengan muka bersama Tuhan, dan kita akan memiliki sukacita yang sama, yang besar bersama-sama dengan Tuhan kita. Yang hari kemarin kita peringati, dia boleh datang untuk menjadi juru selamat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Natal buat saudara dan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaktian hari ini. Kami diberi kesempatan sekali lagi dan sekali lagi untuk menikmati hadirat Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan. Kami siap Bapa, pimpin kehidupan kami lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk SOS ya Pak Stefanus yang sekali lagi memberi kesempatan kepada saya untuk melayani firman Tuhan. Ketika bergabung dengan komunitas ini, saya minggu demi minggu ya, lewat program kesaksian di channel Keluarga Indonesia Bahagia, saya pun dikuatkan. Apalagi waktu anak saya terkena COVID pada saat puncak-puncaknya di Jakarta dan rumah sakit penuh, belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan minggu demi minggu kita membahas mengenai mujizat, mengenai kesembuhan, orang sakit. Tapi hari ini, di hari Natal ini, saya memilih untuk membahas ya Natal ya, dan saya akan sampaikan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan pada hari Natal ini, dan saya berikan
tema mengenai sukacita yang memerdekakan. Ya, dimerdekakan dari apa? Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Waktu Adam jatuh dalam dosa, maka yang diwariskan turun-temurun adalah badan dan nyawa. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mulai kehilangan kemampuan untuk membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Manusia mencari Tuhan, tetapi tidak punya relasi yang permanen seperti ketika roh manusia masih ada roh Tuhannya. Dan orang mulai berusaha untuk kembali kepada Allah dengan berbagai jalan yang dibuatnya yang bernama agama. Tapi manusia semua berbuat dosa, bahkan tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, apa itu Injil yang disebut kabar sukacita? Sukacitanya karena dosa bisa diselesaikan, dosa bisa dihapus. Dosa yang diwariskan turun-temurun dari Adam ini menjadi merusak relasi dengan Tuhan, termasuk merusak relasi dengan sesama. Adam Hawa mulai saling menyalahkan dan seterusnya. Dan Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan manusia dari dosa, sehingga manusia bisa punya relasi yang baik dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Bukan menjadi manusia yang menuntut untuk diberkati, untuk sembuh, untuk kaya, untuk enak. Tapi manusia yang ketika di penjara kayak Paulus memuji Tuhan, yang ketika dalam gua singa seperti Daniel menyembah Tuhan, jadi budak dan di penjara seperti Yusuf tetap beribadah kepada Tuhan. Manusia yang punya hubungan dengan Tuhan, dengan kesadaran bahwa dia memang diciptakan untuk menyembah Tuhan, apapun yang terjadi. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan ketika manusia ada dosa. Entah itu dosa egois, entah itu dosa cinta uang, sehingga fokusnya adalah dirinya. Tapi Tuhan Yesus datang memerdekakan kita, dan fokus kita adalah Tuhan, dan Tuhan. Sehingga sembuh nggak sembuh, saya memuji Tuhan. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego waktu mau diancam untuk dibakar dalam dapur api, maka Sadrak, Mesak, Abednego itu berkata begini, jika Tuhan yang saya sembah sanggup tolong saya, dia akan tolong saya. Tapi seandainya tidak itu dalam arti sanggup tapi tidak menolong. Tapi seandainya tidak, aku tetap tidak sembah patung Tuanku. Artinya Sadrak, Mesak, Abednego ini berkata begini, sembuh nggak sembuh, saya sembah Tuhan. Kaya nggak kaya, saya sembah Tuhan. Masalah saya selesai nggak selesai, saya sembah Tuhan. Dan marahlah si raja, maka Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam dapur api. Kita tahu cerita selanjutnya, tapi sikapnya yang kita pelajari, itulah orang yang bisa membangun relasi dengan Tuhan, dengan tahu siapa dirinya, dan tahu siapa Tuhan. Karena ada orang yang Tuhannya kayak satpam. Tuhan jagai rumah saya, Tuhan jagai ini, waduh, Tuhan kayak satpam. Tuhan kayak dewa mamon. Tuhan berkati toko saya, gitu. Begitu nggak diberkati ngambek, ya. Nah, itu semuanya adalah contoh kehidupan dosa, walaupun orangnya beragama, bahkan mungkin beragama Kristen. Tapi kita mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus datang untuk memerdekakan kita dari dosa dan membuat kita punya relasi dengan Tuhan. Apa sih Natal itu versi hari ini atau firman Tuhan hari ini? Pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan diceritakan dalam ayat yang lain, ini ayat yang tidak masuk akal. Maka banyak yang menolaknya. Tuhan kok jadi manusia? Tuhan kok beranak? Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Memang betul tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi menjadi manusia itu bukan diperanakkan. Ya, dia jadi manusia, tapi untuk menjadi manusia tidak bisa muncul tiba-tiba di gua. Nanti orang tidak percaya, ya itu dulu kan. Tapi lewat rahim Maria. Nah, ini hal yang juga tidak masuk akal, maka orang menolaknya. Tapi bagaimana dengan yang berani percaya bahwa firman itu bisa menjadi manusia? Maka ayat 12, tetapi orang yang menerimanya, menerima bahwa
Allah itu bisa menjadi manusia, namanya Allah. Bisa jadi apa saja. Di antaranya bisa menjadi manusia. Bisa berbuat apa saja. Di antaranya menjadi manusia. Dan ketika kita menerimanya, menerima firman yang menjadi manusia itu, maka kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Punya relasi kita anak Tuhan Bapa. Nah, siapa yang menjadi anak-anak Tuhan? Kalau mati cuma pindah tempat aja. Di bumi kita hidup kelihatan, mati kita hidup nggak kelihatan, tapi kita hidup di dunia yang kelihatan bersama dengan Tuhan, kita mati pun hidup bersama dengan Tuhan, sama-sama nggak kelihatan seperti Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Tuhan. Memang siapa sih namanya Tuhan? Musa waktu dipanggil Tuhan, Keluaran 3:13, 14, Tuhan, kalau aku nanti balik kepada bangsaku dan bertanya, emangnya Tuhan yang memanggil kamu itu siapa? Lalu Tuhan menyebut bukan sebuah nama sebenarnya. Aku adalah aku. Yang akhirnya aku adalah aku ini menjadi kata YHWH atau Yahweh atau Yehova. Tapi Yahweh atau Yehova itu kan bukan nama. Itu sebutan. Sebutan ya aku ini aku. Seperti orang yang sangat terkenal, hebat, luar biasa, ya katakan aja untuk perbandingan ya Jokowi. Lalu Anda ketemu Pak Jokowi, lalu tanya, Bapak siapa sih gitu. Ini orang Indonesia dari mana sih nggak tahu itu Jokowi, dan mungkin dia akan menjawab, aku ya aku gitu ya. Aku nih aku gitu ya. Itulah kira-kira gambarannya. Nah, jadi sebenarnya Yehova atau Yahweh itu bukan nama, tapi sebenarnya Yehova itu ada artinya. Artinya sebuah frasa Ibrani, ini saya ambil dari Life Bible, frasa Ibrani yang menunjukkan tindakan aktif, dengan kata lain sebenarnya Allah yang hadir. Makanya disebut juga dengan sebuah sebutan atau nama sebutan, yaitu Immanuel. Saya percaya bukan sebuah kebetulan kalau firman Tuhan Alkitab mencatat, Matius 1:23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah hadir, Allah menyertai. Dua pribadi yang ketemu Musa menyebut dirinya, aku adalah Allah yang menyertai, Yahweh Immanuel. Ketika firman Tuhan menjadi manusia, diberi sebutan yang sama dengan sebutan pada zaman Perjanjian Lama. Jadi Tuhan Perjanjian Lama dan Tuhan Perjanjian Baru namanya sama. Matius 1:21. Malaikat datang dan menceritakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Siapa yang punya kemampuan menyelamatkan dari dosa? Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Tuhan atau Elohim atau Yehova, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku. Dan tidak ada juru selamat selain aku. Kenapa Yesus disebut juru selamat? Karena dia adalah aku yang berbicara di ayat Hosea ini. Itulah dia firman yang menjadi manusia. Makanya waktu firman menjadi manusia, dia tidak mau menggunakan nama yang lain. Dia mau pakai namanya sendiri. Makanya malaikat berkata kepada Maria, Lukas 1:30-31. Kata malaikat, jangan takut Maria, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Jehova, Elohim, Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus bukan idenya Maria, bukan idenya Yusuf. Maka khusus satu orang ini, Ibrani, yang namanya cuma satu kata. Biasanya kan misalnya Yakub bin Abraham, bin Ishak bin Abraham, tapi diberi nama Yesus saja. Kenapa? Itu nama malaikat yang nyuruh. Malaikat tentu ada yang menyuruhnya juga. Ketika Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dengan kata lain, dia menggunakan nama Tuhan sendiri yang pada waktu ketemu Musa, dia tidak mau mengatakan namanya siapa. Aku adalah aku. Tapi waktu Allah mau menjadi manusia, dia memakai namanya sendiri. Dia nggak memakai nama orang lain, pihak lain, pribadi yang lain.
Maka dia utus malaikatnya untuk berkata kepada Maria, kalau itu nanti lahir, beri nama Yesus. Makanya Yohanes 17 ayat 11, waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, maka dia berkata, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Ya, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi siapa nama Bapa? Yesus. Siapa nama Yahweh? Yesus. Saya berharap Bapak Ibu makin paham tentang nama Yesus dan tidak sembarangan menggunakan nama Yesus. Dikit-dikit sebut Yesus, jangan juga, itu termasuk dengan sembarangan. Ya. Apalagi di Filipina, di Spanyol ada anak dikasih nama Yesus, menurut saya kurang ajar. Bahkan mungkin ada baiknya kita tidak sebut Yesus, tapi Tuhan Yesus, lebih hormat. Saya cukup menghormati nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau kadang orang lain yang Kristen mungkin ya kepleset sedikit, Yesus. Kaget sedikit, Yesus. Saya bilang, maaf ya, bagi saya kok kurang hormat ya. Jadi beberapa orang Yahudi menyebut Yehova aja nggak hormat. Dia nambah belakang, kata belakang supaya lebih hormat. Jehovah Shalom, Jehovah Sikenu, Jehovah Nisi. Tentu tidak masalah bagi anak umur 2-3 tahun yang namanya papanya bernama Jarot, lalu nggak bisa bilang R, Pak Jalot gitu ya. Atau mungkin dia bercanda. Nggak masalah kalau Anda lahir baru 2-3 tahun. Tapi saya mau mengajarkan dan mengajak orang-orang yang Kristen sudah lama dan mengerti nama itu. Mulai menyebut dan mengucapkan itu dengan lebih hormat lagi. Karena memang seharusnya demikian kita menyebut nama Tuhan kita dengan pengertian hormat. Ya. Bahkan kalau perlu tidak hanya sebuah kata, tapi dengan kata depannya. Kalau misalnya berdoa gitu, Yesus aku cinta kamu. Maaf ya, bagi saya itu masih kurang hormat. Jadi kalau saya selalu menggunakan kata depannya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih mengampuni dosaku. Jadi saya tidak menyebut nama itu kata Tuhan di depannya. Kalau Bapak Ibu belum seperti itu, saya mulai mengajak untuk lebih menghormati Tuhan. Kita boleh cinta Tuhan, kita boleh akrab dengan Tuhan, tapi saya tidak akan menyebut Yesus sahabatku. Saya menyebut Tuhan Yesus sahabatku. Sebuah penghormatan kepada pribadi yang layak dihormati. Ya, nanti Bapak Ibu boleh mencoba dengan sikap yang lebih hormat ini. Maka ada sebuah relasi yang berbeda. Nah, maka kita mulai mengenal sebuah nama yang luar biasa, nama di atas segala nama, yang di seluruh dunia ini akan bertekuk lutut, tapi tentu tidak ketika nama itu diucapkan dengan sembarangan, karena tidak punya pengertian. Nah, Natal bagi saya adalah ketika semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Jadi Natal adalah ketika Tuhan Yesus lahir di hati kita, karena kita menerima bahwa itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dan kita menerima nama itu sebagai nama Tuhan sendiri. Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah yang memerdekakan kita dari dosa. Dan tujuan dari Natal, lahirnya Tuhan Yesus di hati kita, adalah untuk memerdekakan dari masalah yang paling utama, yaitu dosa. Masalah yang tidak utama seperti, ya saya berharap waktu shifting, millennial kills everything, jadi shifting. Saya berharap perusahaan saya selamat. Tapi 2019 ya bangkrut, bahkan utang 17 miliar. Tapi itu bukan masalah utama. Maka apapun yang terjadi, saya melayani terus. Ketika anak nggak dapat rumah sakit, dan harus isoman di rumah, 15 Juni sampai 7 Juli, tidak ada satu sum pun yang saya batalkan. Paling saya bilang sama anak, nak kalau butuh makan, tunggu sebentar ya. Papa harus sum, mama harus istirahat. Kepada anak,
Saya tidak cerita kalau istri juga ketularan COVID, demam, batuk, bahkan pingsan. Karena bagi saya semua keadaan itu hanya sementara. Ya, puji Tuhan untuk kasus keluarga kami, anak sembuh, istri sembuh. Ya. Tapi sebulan kemudian mertua sakit dan bukan COVID dan dipanggil Tuhan. Beberapa kasus yang lain, bahkan tadi Pak Hendra, Ibu saksian bahwa setelah 11-12 tahun, putrinya harus dipanggil Tuhan. Tetap melayani Tuhan, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa, karena memang kita ini tahu siapa Tuhan. Bahkan kita tahu arti kematian bagi orang-orang percaya adalah kembali kepada Tuhan. Mereka bersama dengan Tuhan, maka kita tentu sedih secara manusia. Tapi kita bergembira dalam roh kita. Bahkan waktu mertua saya ada bakteri di empedunya. 4 hari di ICU, 2 hari di ICU, lalu pindah ruang biasa, dan tim medis berkata, agak sulit ini Pak. Bu, kalau dioperasi empedunya, tekanan darah terlalu tinggi. Tekanan darah turun, gulanya tinggi. Waktu berjalan, mungkin bakterinya menjalar, dan akhirnya berkata, nggak ada harapan. Ya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau nggak ada harapan, kami nggak mau paksa dengan aneka operasi, sembuh pun nanti tidak normal. Kami minta kalau sehat, sembuh ya sehat, kalau nggak ya Tuhan panggil. Dan dalam 7 hari sejak masuk rumah sakit, ya dipanggil Tuhan. Dan kami sangat ikhlas. Bahkan kami bersukacita bahwa tidak pakai lama. Begitu sakit, begitu dokter bilang nggak ada harapan, saya ngobrol sama istri ngobrol sama adik kakaknya, ya udah kita sepakat saja, kita hantar papa nyusul mama. Ya belum tua banget sebenarnya, 79 tahun, tapi juga nggak muda banget, tapi mama udah dipanggil duluan. Dan kita berdoa dengan sangat ikhlas, ya kita berdoa aja papa dipanggil Tuhan. Dan 5 hari kemudian benar. Jadi kita ini orang-orang yang tinggal di dunia, tapi dengan keyakinan-keyakinan yang berbeda. Kita mengalami kesedihan, apalagi kami yang 5 tahun terakhir, papa mertua saya tinggal di rumah kami. Makan pagi, makan siang, makan malam, ngobrol. Bahkan saya merasa saya dan bapak saya lebih dekat dengan saya dan mertua saya, karena kita tiap hari ketemu di 5 tahun terakhir, sedangkan bapak saya di Solo. Tapi kedekatan itu tidak harus membuat kita punya kesedihan yang berlebihan. Nah, itulah yang membuat sebenarnya kita tuh berbeda dengan yang lain, karena kita punya Tuhan. Itu Tuhan yang ada di dalam roh kita. Roh kita kembali ada roh Tuhannya. Itulah Natal, di mana roh kita kembali ada roh Tuhannya. Dan supaya kita bisa hidup selama kita belum dipanggil Tuhan, kalau kita lahir baru langsung dipanggil Tuhan, selesai. Ya. Tapi kalau kita lahir baru lalu nggak dipanggil-panggil ke sorga, ya kita ada tugas di dunia ini. Semua kita punya tugas untuk berbuah, untuk melayani. Tapi juga kita punya tugas untuk hidup kita pribadi, supaya kita hidup merdeka dari kedagingan. Sehingga kita menjalani hidup di dunia yang sama dengan cara yang berbeda. Kita merdeka dari percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Kita kerja, tapi bukan untuk nafsu kaya raya, tapi untuk menjadi kaya dan menjadi berkat. Ketika kita nggak kaya, ya kita masih bisa menjadi berkat dengan kalimat kita, kehadiran kita. Kita hidup betul-betul mengalir penuh sukacita. Kita bebas dari penyembahan berhala, sihir, iri hati, amarah. Orang lain dipakai Tuhan lebih hebat, ya kita nggak iri. Orang lain sembuh, kita enggak, ya kita nggak iri juga. Kita betul-betul hidup seperti di sorga, tapi kenyataannya ya di Singapura, di Jakarta. Kita merdeka dari dosa. Sukacita yang memerdekakan, karena melalui Natal, kuasa Tuhan Yesus Kristus yang hidup di hati kita, maka kita punya hidup yang baru di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi Natal adalah Tuhan Yesus lahir, karena memang kita mengundang Dia lahir di hati kita. Dan yang namanya Natal itu bukan kita yang ulang tahun. Jadi ya suami nggak usah minta kado dari istri nggak usah minta kado dari suami.
Anak-anak nggak usah minta kado dari orang tuanya. Wong yang ulang tahun orang lain kok malah yang tidak ulang tahun minta kado. Ini kayaknya perlu budaya yang perlu kita robah ya. Jadi ayo kita memberi kado kepada yang ulang tahun. Ya, kado terbaik adalah hati kita, pribadi kita, hidup kita yang kita berikan kepada yang berulang tahun, yaitu Tuhan Yesus. Ya, kita mulai belajar untuk menyebut dengan lengkap, ya minimal 2 kata. Kalau enggak Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kita akan terbiasa dengan penyebutan yang lebih hormat. Mungkin sekali 2 kali kita akan sudah terbiasa ya dengan penyebutan dengan satu kata tunggal, enggak masalah juga. Itu bukan sebuah maksud untuk tidak hormat. Tetapi kalau kita bisa lebih hormat lagi, lebih hormat daripada agama-agama lain menyebut Tuhannya. Karena kita tahu betapa dahsyatnya Tuhan kita. Sukacita yang memerdekakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa Yehova Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Yehova yang memanggil Abraham, yang memanggil Musa dan membelah lautan dan membawa bangsa itu keluar dari Mesir dengan mujizat-mujizat yang luar biasa adalah Tuhan yang tidak berubah. Bahkan namanya pun tidak berubah. Nama itu sembunyi berabad-abad, namun dibawa malaikat turun dari sorga untuk digunakan sendiri ketika firman itu mau menjadi manusia. Dan kami tahu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan telah mewahyukan nama-Mu kepada kami, sehingga kami bisa menyebut nama Tuhan. Bukan Tuhan yang tidak dikenal, bukan Tuhan yang cuma sebut, tapi sebuah nama untuk punya hubungan pribadi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Harapanku